Halo Dewi, balik lagi atau buat lu yang pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi. Welcome to Glam Dewi. Dan kembali di video kali ini gue pengen ngebahas seputar wangian. Kali ini gue pengen vial trial atau nyobain vial-vial vial-vial yang udah lumayan lama nongkrong di tempat gue sendiri udah mulai lupa wanginya kayak apa, tapi gue ingat ada beberapa yang gue favoritin. Ini adalah dari Jewel at Matte. Gue sendiri baru berkenalan dengan parfum ini karena gue dikirimin vial-vialnya. Gue dapat vial-vialnya dari sebagian gue dapat dari Sultan Manado, Mance, Mance dari Manado. Thank you so much buat ngirimin vial-vialnya. Juga dari warung Prancis. Thank you so much. Sorry, warung Francais. Bener nggak ya? Oke, dari warung Francais dan juga Mance. Ya, buat lo yang penasaran gimana pendapat gue, apakah gue kira-kira, apakah mereka worth untuk dibeli full botolnya menurut gue, kembali ini berdasarkan selera gue. Ya, intro gue kembali panjang, dan buat lo yang penasaran dilanjut ya. Gue seharian udah berkutat di dapur dan gue pengen kembali coba hiduan yang ada segini banyaknya vialnya yang gue dapat. Gue balik, ini dia logonya Jewel at Matte, dan ini gabungan gue dapat sebagian dari warung Francais, yang satunya sebagian lagi dari Mance. Oke. Terus ada satu juga yang diplastikin kayak gini. Gue langsung aja sniff, nggak bakalan terlalu lama gue ngebahasnya, lamaan di intronya, karena lebih kayak oke, menurut gue gini, menurut gue kepoin atau enggak, menurut gue kayak gue penasaran, pengen kepoin lebih lanjut atau worth buat dibeli full botolnya. Ini ada berapa ya? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Jadi 12 sama yang di plastik. Mana dia? 12 sama yang di plastik ini ya. Oke, langsung aja. Fugi Amor yang kayak gini. Fugi Amor. Di dalamnya ada penjelasan seperti ini. Oke. Belakangnya ada ingredients, bla bla bla. Gue tunjukin satu aja. Nanti selanjutnya sama sih harusnya belakangnya, oke? Di sini apakah ada notesnya? Nope. Langsung aja. Oh, fresh. Nggak terlalu enek wanginya. Nuansanya kayak light linger, fresh. Kayak ada sesuatu yang berbeda lingersnya dibandingkan parfum-parfum gue yang ada di koleksi gue. So ini menarik, iya menarik aja. Ini enak loh. Oke, lanjut. Yang berikutnya ini adalah Nea. Penjelasan dalamnya perlu gue share aja deh, karena pastinya berbeda. Seperti ini. Oke, buat lo yang kepo di pause aja. Fruity, floral sedikit, kayak ada dry fruits yang manis gitu ya. Ini fruity cenderung ke gomong, jadi yes, ini gue suka. Seingat gue juga dulu waktu pertama sniff ini yang menurut gue wow, gila sih ini enak. Nea dari Jewel at Matte ini menurut gue buat lo penggemar yang manis, intens, terus fruity, terus ada lingers floralnya yang tebel nuansanya. Nea menarik. Monsieur, I don't know. Oke. Dalamnya seperti ini. Ya, kayaknya bakalan jadi video yang panjang karena bakalan gue tunjukin satu persatu dalamnya. Ini lingersnya something's aromatic, terus kayak ada aroma vetivernya, kayak ada kardamomnya, ya nuansa kayak aromatik, apa ya, kayak rerumputan gitu. Kalau lo penyuka atau penikmat Terre de Hermes, ini kayaknya agak-agak mirip ke arah sana. Kalau gue sih, gue nggak pengen beli full bottle, nggak terlalu pengen ngekepoin. Enak sih, kayak enak intinya sih enak sih ya, tetap enak. Ini nuansanya enak-enak sih so far. Oke.
Tapi it's just kayak redundant, udah repetition, udah beberapa di koleksi gue yang aromanya mirip-mirip kayak gini. So for me it's no. Next ya, keambil 2. Gue buka dalamnya aja ya biar nggak lama, langsung aja. Amor de Palazzo kayak gini. Oke, yang Amor de Palazzo sprayernya agak bermasalah, tapi tadi gue berhasil ngeluarin 1 kali. So, this is woody, mungkin lebih berkesan manly, kayak ada leathery-nya juga. Intinya ini lebih berat sih, kayak lebih buat malam gitu. Amor de Palazzo buat gue kembali kayak pengulangan aroma-aroma yang udah sering gue sniff, yang mungkin ada di koleksi gue, karena gue banyak mengkoleksi aroma parfum yang berat-berat dan ya berkesan maskulin. So buat gue ini gue nggak bakalan beli full botolnya, skip. Tapi kalau lu kira-kira di koleksi lu belum ada atau lu suka, ya nggak masalah juga, sama aja kayak cewek punya lipstick warna merah segitu banyaknya, ya tetap aja suka, pengen gitu. Ya, Amor de Palazzo buat gue nggak berminat untuk beli full botolnya. Next adalah yang ini. Oke, Secrets du Paradise Rouge. I don't know. Bahasa Prancis susah. Oke, Secrets du Paradise Rouge. Kayak apakah dia? Rahasia di Surga Merah. Sotoy banget gue. Oke. Aromanya kayak zaman dulu yang permen karet bulet-bulet gitu loh. Aduh, wanginya nostalgic banget sumpah. Manis, candy-ish gitu. Kalau dibilang gourmand, ya ke arah gourmand. Ini sih pengen gue kepoin, tapi kayaknya nggak sampai gue full bottle karena ini terlalu manis. Oh, manisnya lucu banget. Apa ya? Tapi gue nggak ngerasa kalau buat gue, untuk karakter gue, kayaknya gue bakalan susah untuk makainya. So, kalau buat di decan, mungkin gue akan cari decannya menarik buat gue. Tapi buat full bottle, no. Nah, ini dia. Ini yang ngebuat gue tempo hari sebenarnya penasaran dengan brand yang satu ini. Ini adalah yang ini nih, Jang Garuda. Oke, namanya Garuda gitu. Jadi bikin gue, gila bahasa Indonesia banget. Ya begitulah jiwa Indonesia gue berontak gitu pada saat dengar sesuatu yang namanya Garuda, Makassar. Apalagi ya, pokoknya ya gitulah yang luwak. Yang nuansa Indonesia, biasanya gue langsung kepo gitu. That's why gue jadinya sebelum gue dapet vial ini, gue udah kepoin namanya Juliette Matte. Cuman seingat gue pertama kali sniff, gue tuh nggak seimpresif itu, gue nggak wow gitu. Ini kan kembali ininya rusak, so kayak gue tambah rusakin, pernya tambah jatuh. Oke, mudah-mudahan keluar. Oke, cuman sekali spray dan gak mau. So, buat lo yang beli vial-vial Juliette Matte atau mungkin lo beli apa sih kayak discovery setnya, ya sepertinya beberapa dari vial-vial itu suka macet gitu. Garuda, ya aromanya woody, balsamic, warm. Dan sebenarnya enak, tapi ya kembali redundant banget sama yang ada di koleksi-koleksi gue yang aromanya tuh kayak dark wood yang wangi, kayu-kayu yang nuansanya gelap. So, kalau dulu gue nemunya pas awal-awal gue koleksi parfum, mungkin gue akan beli full bottle-nya secara dari namanya, aromanya, semua dari tadi semua Juliette Matte ini aromanya tuh bener-bener berkesan natural, berkesan mewah, nggak ada, ada sih tadi yang agak sintetik, yang gourmand. Pokoknya yang aromanya gourmand, memang berkesan sintetik, tapi
it's okay gitu, masih berasa wahnya. Cuman kalau ini yang woody-nya sih enak sebenarnya. Ini tebel aromanya, enak banget. Cuman gue udah punya di koleksi gue. Buat lo yang belum punya atau emang lo sukanya aroma-aroma yang tebel-tebel yang berkesan maskulin, Garuda ini sih layak. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah Ninshar. Oke. Ninshar nih seingat gue juga tempo hari lumayan menarik menurut gue. Ini kayak ada rose-nya somehow and saffron. Mungkin ya, gue bener-bener nggak ngecek kerepean sama sekali. Di bayangan gue aja, gue hanya mengandalkan hidung gue. So maaf banget kalau prediksi gue agak-agak melenceng. Ada kayak cherry-nya somehow. Jadi kayak ada yang tebel, tahu kan kalau makan cherry yang udah dimanisin, yang biasa ada di topping kue gitu kan, rasanya tuh yang manisnya tuh tebel gitu. Ini untuk di hidu doang sih enak, tapi gue nggak yakin gue mau pakai. Tapi kayaknya menarik sih. Ini pengen gue kepoin lebih lanjut nih kayaknya. Belladonna. Siapakah Belladonna? Karena namanya sering banget muncul. Leonardo da Vinci, inspired by Leonardo da Vinci. Oke. Nanti gue riset lagi deh Belladonna. Kok ini kayak gue pernah sniff ya? Mirip sesuatu di koleksi gue. Serius, ini mirip sesuatu di koleksi gue yang gue familiar banget. Sebenarnya gue suka, tapi ini kembali redundant. Apa ya, gue kayak sering banget sniff aroma ini. Something yang creamy. Oh, hilang. Ya, ini adalah hilang. Ini adalah white floral, mirip sama Alexander McQueen gue. Yang creamy, yang indolik, tapi indah, nggak sampai indolik yang enek gitu. Cuman kalau lo pakai di tempat panas, kayaknya bakalan glowing. Buat gue ini enak banget, ini menarik. Tapi kembali karena di koleksi gue udah ada, ini menarik untuk dibeli kalau lo penikmat tuberose, penikmat ilang-ilang, white florals, sedikit ada sentuhan woody-nya, mungkin aromatic wood. Ini menarik, Belladonna. Oke, gue mulai keringetan dan kita lanjut aja. Ya, banyak banget emang. Ini yang berikutnya adalah Terrace Saint Germain. Wanginya tipis banget yang ini. Setelah gue nyium yang tadi lumayan tebel gitu ya. Ini tipis banget. Buat lo yang suka aromanya yang lingernya tipis-tipis, ini bakalan cocok. Tapi buat gue, not my style. Bersih, segar, kayak ada something, ada buah-buah yang atau aroma yang kecut-kecut, tapi nggak dominan aromanya. Tapi untuk misalkan ini harganya gue nggak tahu ya, gue nggak tahu harga full bottle-nya berapa. Tapi untuk gue beli full bottle, aromanya tipis-tipis kayak gini nggak gue banget. Walaupun mungkin staying powernya oke, walaupun mungkin performa atau projectionnya mabul-mabul, tapi gue bukan penikmat wangi yang kayak white floral tipis ditambah dengan sesuatu yang ada acidity-nya sedikit, terus freshy gitu. No. Tapi ini enak. Gila, Jules Edmund enak-enak, Bo. Oke, tinggal 3 lagi. Yang berikutnya adalah yang ini. Stiletto on Legs. Wah. Duh, kok sorry, soalnya temen gue nama Lex yang gue kenal adalah nama cowok. So gue ngebayangin Stiletto on Legs. Oke. Ini nostalgic banget. Kayak ngingetin gue sama Eternity zaman old. Tapi ini versi Refine-nya, versi lebih
upscale-nya, lebih mewahnya, lebih bersih gitu, nggak geradakan dan bernuansa kayak natural-natural, apa ya, ya kayak sampah-sampahnya itu udah dipinggir-pinggirin, udah diamplas, udah dialusin, lebih smooth gitu, bersih, manis, ada manis-manisnya sedikit. Kayak ini ada nada-nada yang biasa gue suka, kayak ada entah heliotropnya atau violetnya. Pokoknya clean lah, aroma clean. Buat lo pencinta aroma clean, so Stiletto on Legs adalah buat Anda kepoin. Oke. Ini dia Aqua Sextius. Aduh, Aqua Sextius. Bukan apa, kata-kata itu agak-agak kadang tiba-tiba dimonetize gitu. Dari namanya Aqua Sextius gitu, itu dari namanya ngebuat gue jadi kayak oke, mungkin nuansanya akan aquatic gitu. Cuman kalau dijadiin satu judul itu kok agak-agak ngeri ya, jangan-jangan kayak Eau Libre d'Orange Secretion Magnifique Balsamic. Di hidung gue berasa kayak agak dingin gitu, entah minty or something, tapi ada aroma balsamicnya. Dan aquatic, ya aquatic, kayak ada marine accord-nya gitu loh, kayak ada nuansa laut atau ya marine accord. Buat lo penikmat aroma marine accord yang berkesan aquatic, fresh dan menyegarkan gitu ya, kayaknya ini menarik. Cuman apa ya, dia punya apa ya, sentuhan yang berbeda dibandingin aquatic yang udah ada pada umumnya menurut gue, karena kayak ada kesegaran, kayak ada udara dingin di gunung, tapi ini nuansanya laut gitu loh. Menarik sih ini, menarik buat lo penikmat aquatic atau marine accord. Juliet Matte enak-enak, Bo. Ini adalah yang terakhir. Ini diplastikin, gua nggak tahu kenapa dia kemasannya beda sendiri. Yang lain bentukannya kayak tadi, sementara yang ini bentukannya kayak gini doang. Dan jujur saja, dari semua Juliet Matte yang gue udah pernah sniff sebelumnya, mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, udah nongkrong di meja gue dan udah pernah bersentuhan sama hidung gue, ini yang paling berkesan di hidung gue dari hiduan pertama. Oke, sama kayak si Pierre Guillaume yang gue paling suka tuh waktu itu, apa ya namanya, Pierre Guillaume itu Anti Blues. Oke, Anti Blues. Nah, ini untuk Juliet Matte yang langsung gilaan gitu. Gila sih, ini enak banget. Ayo kita sniff lagi. Gue udah nyebut belum sih namanya? Stairway to Heaven. Oke, Stairway to Heaven. Karena gue suka kebalik sama By Kilian, Straight to Heaven. Nah, ini Stairway to Heaven, tangga ke surga, karena aromanya surgawi banget, ya ampun. Ini tuh enak banget, ya ampun. Jadi ini ada aroma manis vanila, tapi vanilanya tuh bukan vanila murahan. Terus kayak ada bunga white floral or something yang tapi berkesan kering, nggak terlalu indolik, kesannya tuh nggak terlalu berat. Terus kayak ada wangi, kayaknya ada heliotropnya, kayaknya ya. Jadi berkesan clean, jadi berkesan bersih, tapi ada twist lain gitu, nggak cuman yang kayak kain bersih doang. Terus kayak ada sesuatu yang menohok di hidung, yang naik terus gitu, bikin ini enak banget. Bener-bener kayak tangga suci ke surga gitu. Dan gue pengen banget punya ini. Gue pengen banget punya full bottle ini. Ini udah masuk wishlist gue. Stairway to Heaven dari Juliet Matte. Ini a must have buat gue. Kalau dibilang sampai gourmand, nggak gourmand. Ini aromanya nggak gourmand, tapi ada nuansa clean, terus kayak udara yang
bersih, segar, kayak kalau kita lagi jalan-jalan di tempat yang sangat-sangat dingin tapi lagi cerah gitu loh. Nah, gue tuh lagi suka banget aroma-aroma yang ke arah sana kalau untuk nuansa yang bersih. Jadi ini Stairway to Heaven dari Jewel at Matte yang paling impresif menurut gue. Dari Jewel at Matte yang menarik menurut gue adalah Nea. Ini gue, karena kembali ini selera gue pengen kepoin lebih lanjut adalah si Nea yang aromanya tebel, manis, intens, terus habis itu fruity floral, agak ada nuansa vintage-nya sedikit. Ini yang pengen gue kepoin selain si Stairway to Heaven. Terus Ninsar juga gue lumayan suka. Oh oke, di sini dia menyebutkan ada Rose Absolu, ada Turkish Rose Absolunya. Yang Ninsar ini juga gue suka. Garuda juga menurut gue menarik buat lo yang suka aroma warm, woody. Kayaknya sih mungkin ya dia menamakan Garuda karena ada gaharunya, ada oudnya. Cuman oudnya di sini bukan oud yang skanky, oudnya juga, makanya gue agak galau ya. Gue cuman bisa bilang kalau ini dari dark wood, jadi woodnya tuh yang kayak mahogany, agar wood, yang wanginya tuh tebel, bukan yang kayak cedar, sandalwood gitu, yang wanginya tipis-tipis, no. Jadi ini buat lo yang penyuka aroma-aroma nuansa seperti itu dan menurut lo di koleksi lo kurang, atau ya lo pengen jadiin signature scent lo, karena menurut gue aromanya bener-bener smooth dan enak. Iya, Garuda juga layak dikepoin. Cuman buat gue, yang pastinya buat gue it's a hit yang gila gue suka banget itu adalah Stairway to Heaven. Sama yang kedua adalah Nea. Itu aja menurut gue, hiduan gue, file trials gue dari House Jewel at Matte. Thank you so much buat Warung France dan Mance yang udah mengirimin gue vial-vial ini, udah memperkaya khasanah perhiduan gue, jaelah bahasa gue. Dan buat lo yang udah nge-support channel ini, thank you so much. Sampai ketemu di hiduan-hiduan gue yang lain. Bye. Ini adalah dari Jewel at